Seminggu jelang berakhirnya pemerintahan Presiden Jokowi, banyak catatan terkait indeks demokrasi dan penegakan hukum. Di bawah kepemimpinan Jokowi, indeks demokrasi dan penegakan hukum mengalami penurunan, sementara indeks pemberantasan korupsi stagnan. Sore ini kita akan membahasnya dengan relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, dan peneliti LIPI, Profesor Siti Zuhro. Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat sore, Sylvia. Selamat sore, Mbak Rifana. Saya peneliti BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Oke, mohon maaf Profesor Siti Zuhro. Sekarang udah di peneliti BRIN begitu ya, udah ganti nama ya, bukan peneliti LIPI lagi. Oke, dan kami harus disclaimer bahwa sebelumnya kami sudah mengundang perwakilan dari Istana, baik dari PCO, Kantor Staf Presiden, namun tidak ada yang bisa untuk memenuhi undangan kami sehingga kita akan kembali melanjutkan diskusi. Saya mau ke Bang Noel terlebih dahulu. Bang Noel, pemerintahannya Pak Jokowi akan berakhir minggu depan. Banyak catatan, salah satunya soal penurunan indeks demokrasi selama era Presiden Jokowi. Bagaimana respon dari Joman, relawan Jokowi Mania? Ya, saya anggap wajar ya. Itu kan bagian kritik masyarakat terhadap indeks demokrasi kita. Tapi faktanya bahwa kebebasan pers itu menjadi syarat dari demokrasi kita. Kemudian kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat, itu saya rasa di era Jokowi bagus-bagus saja. Nggak ada semacam tekanan dan sebagainya. Nah kemudian tidak ada oposisi, jangan salahkan Pak Jokowinya, gitu. Salahkan oposisinya dong, gitu. Kalau mau ditanya lagi ke belakang lagi lebih jauh lagi, kita ini kan terjebak dengan prosedural demokrasi, tidak melihat pada substansi demokrasi. Nah hari ini akses kesejahteraan yang menjadi substansi demokrasi itu sendiri, itu kan sudah dilakukan Pak Jokowi. Di mana-mana akses kesejahteraan dibangun, waduk, kemudian jalan tol berapa ribu kilo, kemudian apa dan sebagainya. Artinya kalau kita mau melihat secara objektif, atau kalau kita melihat sisi celah Pak Jokowi, hal yang buruk pasti banyak juga. Jangan anggap Pak Jokowi, semua pemimpin di Republik ini pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Kalau kita terus melihat kekurangannya banyak sekali. Jadi saya rasa ya ke depan ini Pak Jokowi biar gimana pun, atau gini, sejelek apapun Pak Jokowi punya legacy yang baik buat bangsa ini. Oke, Bang Noel. Bang Noel, berarti Pak Jokowi fokus saja terhadap pembangunan infrastruktur selama 10 tahun beliau berkuasa dan memang meminggirkan ataupun tidak memprioritaskan soal kualitas demokrasi ya selama 10 tahun ini. Itu yang ingin Anda katakan, Bang Noel? Enggak juga, enggak gitu. Tapi nyatanya indeks demokrasi kita skornya turun. Ya itu hasil kritik kawan-kawan dari sudut pandang kawan-kawan. Itu bukan dari sudut pandang, itu lembaga resmi yang menyebut skor indeks demokrasi kita turun. Nggak apa-apa, senang ada indeks demokrasi kita yang menyampaikan bahwa inilah tuh ada semacam penurunan indeks demokrasi kita. Ya saya rasa bagus, itu menjadi kritik untuk pemimpin ke depan lagi. Jangan sampai mencontohkan yang ini, karena Pak Jokowi tadi yang sampaikan awal tadi bahwa ya Jokowi mungkin fokus terhadap pembangunan, karena itu menjadi legacy beliau untuk melihat pada substansi demokrasi itu adalah kesejahteraan, gitu loh. Kita jangan terjebak dengan prosedur demokrasi dong. Kita mau melihat demokrasi itu pada substansi, jadi lebih enak melihatnya, gitu. Karena kita juga, saya berkali-kali menyampaikan ke Pak Presiden juga, Pak Jokowi, saya ini mendukung Bapak, mendukung cita-cita Bapak. Saya tidak mau apa yang saya perjuangkan, saya harus tunduk dengan kekuasaan dan melihat kekuasaan itu seperti apa, saya nggak mau. Karena biar gimana pun kekuasaan itu bisa menjadi ancaman buat demokrasi ketika ada penyimpangan, abuse of power, gitu loh. Oke, berarti memang dari relawannya Pak Jokowi mengakui bahwa penurunan indeks demokrasi kita itu memang menjadi catatan kekurangannya Pak Jokowi ya, Bang Noel? Ya ada sebagian, nah, tapi kan dari sudut pandang yang kawan-kawan yang berseberangan dengan Pak Jokowi. Kalau saya melihatnya tidak, masih bagus saja, on the track. Ya ini bukan dari kawan-kawan pengkritik ini. Ini memang ada sumbernya dari lembaga Reporters Without Borders, terus kemudian Freedom House. Jadi itu bukan dari pengkritik, itu memang dari lembaga-lembaga resmi, lembaga-lembaga internasional, Bang Noel. Ya apapun lah ya, mau dari lembaga internasional atau lembaga apapun ya nggak apa-apa. Tapi secara real kita melihat kok kebebasan berpendapat, kebebasan pers itu sampai detik ini bagus kok, tidak ada yang dikekang media. Kita nggak di era Jokowi media itu ditutup, nggak ada kan? Oke.
Saya Itu mau ke fakta. Oke. Saya mau ke Mbak Wiwi ya. Mbak Wiwi, kalau tadi Bang Noel tidak mau mengakui begitu ya kalau indeks demokrasi Indonesia yang turun itu menjadi salah satu catatan kekurangan era pemerintahannya Pak Jokowi atau catatan merah di era pemerintahannya Pak Jokowi. Menurut Mbak Wiwi, menurut analisanya Mbak Wiwi, apa faktor yang memicu penurunan indeks demokrasi di era pemerintahannya Pak Jokowi selama 10 tahun ini? Padahal kita dulu berharap Pak Jokowi berasal dari kalangan rakyat biasa, bisa membawa harapan baru begitu. Ya. Ya, Mas Noel sudah berargumentasi dan wajar menurut saya apa yang diargumentasikan. Tapi boleh ya kita berargumentasi juga ya, Siap, Mbak. supaya Silakan, berwarna-warni silakan. ya. Dan saya akan lebih lugas saja karena memang concern saya tentang ilmuwan politik ya. Jadi pasti berkaitan dengan demokrasi, berkaitan dengan rakyat, berkaitan dengan pemerintahan lah. Memang 2 periode pemerintahan Pak Jokowi ya, ini kan sistemnya presidensial. Hmm. Ya, Sistemnya ketika pemilu adalah pilpresnya langsung. Jadi bukan menyalahkan Pak Jokowi, tapi mau tidak mau sistem saja di Indonesia itu tidak jalan. Oke. Maka harus dijalankan oleh seorang presiden yang notabene adalah kepala negara, kepala pemerintahan, dan ketika pilpres itu langsung rakyat mempercayakan. Lah, itulah otoritas dan tentu tanggung jawabnya menjadi sangat utuh ya pada tentunya RI 1. Jadi bukan RI 2. Kita sistemnya presidensial bukan wakil presidensial kan Oke. itu. Maka ketika fokus 2 periode Pak Jokowi itu jauh lebih ke infrastruktur, pembangunan jembatan, kereta, bahkan terakhir adalah periode terakhir ke IKN. Praktis SDM yang unggul tadi itu tidak serta-merta bisa didongkrak akhirnya kan gitu. Ketika dana-dana itu banyak terkonsentrasi lebih pada gitu ya, yang sifatnya pembangunan fisik, maka SDM ini yang terlantar akhirnya. Nah, itu SDM. Lalu bagaimana kualitas demokrasi kita, politik kita, birokrasi kita, hukum kita? Bagaimana demokrasi mau tegak, Mbak Rifana, ketika hukum kita tidak tegak? Oke. Maka sudah bisa diantisipasi, dianalisis bahwa menyongsong pemilu 2024 yang serentak yang luar biasa ini, yang membutuhkan energi tinggi dan backup dari sistem hukum kita yang berkualitas, tapi itu tidak terjadi. Maka pemilu kita yang lalu sangat diwarnai pemilu yang tidak percaya akhirnya masyarakat, bahkan gitu ya, penyelenggaranya saja, KPU RI-nya saja harus gitu ya dimundurkan hanya karena masalah yang tentu dilanggar oleh yang bersangkutan. Ini satu contoh. Ya. Nah, ini hukum sebetulnya. Jadi hukum itu berdampak sangat luar biasa, sangat signifikan terhadap kualitas demokrasi kita, terhadap politik kita. Dan kita tidak membangun budaya yang kita sebut sebagai bagaimana kita menegakkan, meningkatkan kualitas saling percaya. Jadi public trust itu antara lain kita tidak bangun dengan sangat bagus. Maka endingnya Pak Jokowi harus menyaksikan masyarakat yang tidak percaya, selain yang juga percaya. Gitu ya. Seharusnya mayoritas percaya, tidak perlu didemo, tidak perlu ada gerakan tidak percaya kepada Pak Jokowi. Karena apa? Mayoritas sudah oke dengan Pak Jokowi kan gitu, dirasakan gitu kan pembangunannya itu. Oke, saya mau ke Bang Noel lagi. Bang Noel, jadi kalau menurut Mbak Wiwi, bagaimana salah satu faktor yang mempengaruhi indeks penurunan demokrasi kita adalah karena penegakan hukumnya memang tidak berjalan dengan maksimal di eranya Pak Jokowi. Itu salah satu faktor pemicu ya kalau menurut Mbak Wiwi. Tapi saya ingin tanya, penurunan indeks demokrasi apakah ditandai dengan meningkatnya politik dinasti di berbagai daerah? Itu salah satu juga yang menjadi katalisator nih Bang Noel. Respon dari relawan bagaimana? Ya saya rasa itu bisa menjadi variabel yang bisa kita katakan iya ya. Nggak mungkin kita bisa menutupi hal itu. Tapi kan hari ini kalau mau lihat dari public trust tadi yang disampaikan Mbak Wiwi tadi, ada tingkat kepuasan publik juga hari ini yang cukup signifikan. Dan itu kan kita nggak boleh menutupi juga. Walaupun kita bilang indeks demokrasi kita salah satunya misalnya penegakan hukum, iya, dan saya sampaikan ke Pak Jokowi, gitu loh. Dan itu juga menjadi catatan dan menjadi PR. Nggak boleh kita bohongin juga publik, gitu. Dan kita harus mengakui. Nah, kalaupun misalnya yang lain-lain yang tadi saya sampaikan di awal,
Loh, substansi demokrasi itu bukan soal itu aja hal yang teknis, tapi substansi apa? Bagaimana mensejahterakan bangsa ini, rakyat ini. Nggak semudah membalik tangan, Hmm, Rifana. oke. Soalnya apa? Kalau mau ditanya, apakah ada kekurangan Bung Karno? Ada. Soeharto ada kekurangan? Ada. Gus Dur ada. Megawati ada. Semua ada. Kalau mau dicari kekurangannya ada. Nanti juga Baik. lihat, saya yakin ya, saya sampaikan di tempatmu ini. Prabowo itu akan lebih keras lagi dikritik oleh kawan-kawan yang dulu mendukung Prabowo. Terus sikapnya yang tegas. Pak Jokowi ini terlalu lembut sekali, Hmm, terlalu sangat lembut, gitu. Jadi ya, saya rasa kita tidak pernah namanya demokrasi itu kan menemukan atau mencari baik, Tuhan, baik. tapi menjadi presiden manusia, gitu. Jadi ya dasarnya itu aja kita lihat. Kalau kita mau berharap Tuhan turun dalam demokrasi itu hal yang nggak mungkin. Baik. Yang paling mungkin ya dari yang ada ini ya kita jaga agar tetap demokrasi itu tetap ada. Oke, Makanya oke, pentingnya Bang apa? Noel. Kontrol terhadap kekuasaan itu harus ada. Baik, Bang Noel, Itu berarti Rifana. memang diakui ya bahwa menguatnya politik dinasti di eranya Pak Jokowi itu menjadi salah satu faktor penurunan indeks demokrasi kita ya. Anda mengakui itu ya Bang Noel ya, sebagai relawan? Pertama saya mengakui karena yang mengorkestrasi melakukan hal itu juga. Oke, Dan karena yang kelihatan mengorkestrasi manifestasi. itu siapa? Karena politik dinasti ini juga terjadi di lingkungan keluarga Pak Jokowi. Berarti yang mengorkestrasi adalah Bukan di lewat Pak Jokowi, begitu Bang Yang Noel? mengorkestrasi, yang mengorkestrasi. Yang memulai Kemarin siapa? siapa? Misalnya maaf, ya kan kita ketahuin Hmm, yang tidak suka dengan Pak Jokowi. hmm. Itu. Tapi Pak Jokowi sebagai pemimpin Itu bukan tertinggi di kelompok Republik oposisi ini, ya, ingat itu bukan oposisi. Oke. Itu bagian dari partai pemerintah. Bang Noel, tapi Pak Jokowi sebagai pemimpin Ya. tertinggi di Republik ini memberikan contoh soal politik dinasti. Sehingga politik dinasti itu Dinastinya di menguat mana? di eranya Pak Rifana? Jokowi Dinasti di mana? dan membuat indeks demokrasi Anaknya kita turun. dipilih lewat mekanisme demokrasi, Rifana. iya. Ada anggota DPR yang tidak dipilih lewat mekanisme demokrasi, Hmm. lewat penunjukan langsung. Nah, Oke. itu yang bahaya. Oke. Itu dong. Oke, jadi menurut relawan Pak Jokowi tidak melakukan politik dinasti ya? Enggak. Oke, Tidak ada meskipun dia langsung nunjuk anaknya di jabatan eksekutif Ya, ya. melalui kekuasaannya, tidak ada. Oke. Semua mekanismenya sangat demokratik. Oke, ketika orang tua berkuasa dan anak menantu ikut berkuasa juga meskipun melalui pemilihan langsung itu masuk dari politik dinasti, kategori politik dinasti begitu ya Mbak Wiwi ya? Iya, yang sangat disayangkan memang yang menimbulkan keprihatinan ya dari para kampus, guru besar dan sebagainya itu ketika lalu mungkin yang tadi disebutkan oleh para pendukung Pak Jokowi ya, yang kaum perempuan tadi itu adalah disayangkan kok jadi tidak komitmennya kok kendor kan gitu. Lalu memunculkan ketika Pak Jokowi memunculkan mau tidak mau harus disebut seperti itu ya, memunculkan Mas Gibran sebagai putra sulungnya sebagai calon wakil presiden, itu lalu kaget semuanya gitu. Ini bagaimana ceritanya kan gitu. Dikatakan tidak dinasti Mbak Rifana ketika yang bersangkutan yang diusung atau dipromosikan itu betul-betul secara kompetisi itu mendapatkan pengakuan luas gitu ya, pengakuan acknowledgement yang luas dari publik kan gitu ya. Nah, ketika dikatakan dinasti karena ada pemaksaan dari segi umur belum cukup, dari segi mungkin pengalaman baru setengah periode gitu kan di Solo dan sebagainya gitu. Lah mungkin itu yang dikatakan ini politik nepotisme ini gitu. Kalau Pak Jokowi tidak di situ tidak mungkin dong kan gitu. Nah, itu mungkin yang harus dijelaskan. Lalu kecewa para pendukung kuatnya kecuali Mas Noel ini tidak kecewa gitu ya. Tapi beliau ini kan Pak Prabowo sudah gitu. Jadi bukan ya lagi kan itu. Jadi harus mungkin menjadi semacam apa ya, kayak pukulan berat gitu ya. Mengapa kok jadi setback seperti ini gitu. Bukan kok menyongsong 2045 itu kualitasnya semakin menghindari, menjauhkan dari katakan politik dinasti politik kekerabatan atau politik nepotisme. Kok ini semakin diterapkan, dicontohkan dan sebagainya. Mungkin itu yang membuat lalu sosok Pak Jokowi jadi tidak dikagumi lagi ya oleh orang-orang yang tadinya dikagumi. Mungkin seperti
Oke, jadi Mbak Wiwi, jadi faktor politik dinasti menurut Mbak Wiwi menjadi salah satu faktor utama yang menurunkan indeks demokrasi kita, menyumbang penurunan indeks demokrasi kita? Iya, karena Oke. demokrasi itu adalah ruang untuk di mana warga negara gitu ya, tanpa membedakan latar belakang tadi itu bisa mengikuti kompetisi kontestasi. Yap. Maka itulah kemewahan dari warga negara yang memiliki kualifikasi untuk ikut dalam kompetisi kontestasi. Tapi ketika diintrusi atau diintervensi dengan pendekatan dinasti politik gitu ya, atau kekerabatan, maka lalu menjadi menafikan yang lain. Lalu kompetisinya tidak setara, tidak sehat lagi, kan itu akhirnya. Oke, gitu baik, ya. baik. Lalu cenderung untuk menghalalkan semua cara, kan gitu. Oke. Dan ini yang tidak tentunya untuk Indonesia. Baik, baik. Kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita akan tanya lebih dalam, begitu ya, soal tidak ada oposisi di dalam iklim demokrasi kita saat ini. Apalagi di eranya Pak Jokowi semuanya dirangkul, begitu ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan topik dialog kita seminggu lagi pensiun, paradoks demokrasi di era Presiden Jokowi selama 10 tahun ini. Saya akan kembali lagi ke Bang Noel sebagai relawan diehardnya Pak Jokowi ya Bang Noel. Selain indeks demokrasi yang turun, pemerintahnya Pak Jokowi dinilai sangat mengkontrol legislatif, partai politik seperti membebek semua keinginannya Pak Jokowi. Memang itu gaya berpolitiknya Pak Jokowi ya? Memang settingannya begitu ya? Bang Noel. Enggak juga ya, ini kan bukan soal settingan atau apa ya. Ya jangan salahkan Jokowinya dong. Pertama gini, Jokowi tidak punya partai. Yang ngusung dia siapa? Tapi Pak Jokowi punya power. Punya akses terhadap hukum, terhadap partai itu kan banyak di parlemen. Infrastruktur. Dulu Gus Dur ketua umum partai bisa dilengsarkan tuh dengan koalisi partai. Oh ini tidak bisa. Kenapa Jokowi disalahin? Gitu gini, indeks demokrasi itu tidak pada satu variabel melihatnya. Bukan karena faktor Jokowi dong. Ada faktor lain dong, variabel-variabel yang lain bisa dilihat. Misalnya partai yang lemah dalam proses kaderisasi, lantas partai yang ngembek-ngembek doang, nggak punya daya kritis, takut miskin. Itu dong harus dilihatnya. Oke, tapi Bang Noel, saya yakin tidak satu variabel karena Jokowi. Oke, Bang Noel, tapi Pak Jokowi punya power, punya akses terhadap hukum, terhadap infrastruktur untuk mengkontrol ketum-ketum parpol ini. Dan itu terbukti. Berarti gini dong, ketua umum partainya kenapa mau dikontrol? Oke. Pak Jokowi nggak punya partai. Kalau dalam tekanan bagaimana Bang Karena Noel? partainya sudah ngebuang Jokowi. Partai yang mengusung Jokowi sudah menendang Jokowi. Kenapa Jokowi lagi ditakutin cawe-cawe? Makanya saya kadang-kadang lucu nggak orang yang hari ini hanya coba melakukan ofensif terhadap Jokowinya. Tidak berani mengkritik. Ini kan ada sebuah kenyataan realita politik bahwa ada kader ada anggota dewan yang dipilih rakyat langsung malah dicopot. Ada kader anggota dewan yang langsung dipilih malah diganti. Kan ini mana nggak rusak gitu loh. Nah maksud saya makanya kenapa Jokowi terus. Baik, maksud tapi saya kritis, Bang Noel, kita bolehlah kritis. Oke Bang Noel, tapi hanya di era pemerintahan Presiden Jokowi partai-partai itu terjadi pembelahan. Saya sebut yang pertama adalah Partai Golkar pada tahun 2014 dan kemudian P3 itu juga terbelah. Jadi hanya di eranya Presiden Jokowi partai-partai ini terbelah dan siapa yang menjadi ketua umum salah satu parpol itu harus mendapatkan restu dari Pak Jokowi. Loh, di era SBY juga terbelah antara Gus Dur dan Muhaimin. Di eranya SBY juga terbelah juga. Artinya itu kan dinamika. Nggak boleh kita melihat sebuah realita lantas kita kemudian langsung seakan-akan ini ya Jokowi ini mainannya. Ya nggak gitu dong. Maksud saya kita harus fair juga dalam melihat realita politik hari ini. Jangan seakan-akan setiap ada kesalahan kecil apapun Jokowi jadi lemparannya, tembakannya. Jangan salahkan Jokowi. Jokowi nggak punya kekuatan. Orang yang bilang punya kekuatan, saya lihat enggak. Tapi dia punya rakyat, iya.
Ya. yang mendukungnya. Oke, itu Gitu, karena approval ratingnya Rifana. tinggi begitu ya, karena bansos Ya, dibagi iya, terus approval sama Pak ratingnya Jokowi. tinggi. Ya, Apa? karena bansosnya dibagi terus, makanya approval ratingnya tinggi. Ya, saya mau ke Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, analisa Anda bagaimana Pak Jokowi selama 10 tahun ini dalam tanda kutip bisa membuat partai-partai politik besar ini membebek semua keinginannya? Apakah memang karena Pak Jokowi memang bukan ketua umum partai, tapi beliau punya akses, punya power terhadap hukum, terhadap infrastruktur yang bisa membuat ketum-ketum parpol ini berada dalam tekanan? Mbak Wiwi. Pertanyaannya adalah apa yang salah dengan sistem multipartai kita? Hmm. Apa yang terjadi dengan partai politik kita ketika menyongsong atau melaksanakan gitu ya pemilu serentak 2024? Saya sudah katakan berulang kali bahwa ini partai politik kok kelihatannya kehilangan sovereignty-nya, kehilangan kedaulatannya, kehilangan hak otonomnya gitu ya, untuk menentukan sendiri, mempromosikan kadernya, baik dalam berkoalisi, menentukan partai-partai, juga dalam mempromosi kadernya untuk capres-cawapres. Itu menurut saya memang agak aneh untuk pemilu 2024 ini. Artinya apa? Itu juga kalau disebutkan di mana cawe-cawenya Pak Jokowi, gitu ya. Ini maaf Mas Noel, di mana cawe-cawenya Pak Jokowi? Ini berarti kepiawaian talenta dari Pak Jokowi untuk menggunakan gitu ya, sampai kita menyaksikan bagaimana satu koalisi yang dibangun awal antara Golkar, P3 dan PAN gitu, akhirnya juga nggak jadi. Ternyata langsung cair, bubar, mengerucut untuk mendukung katakan berkoalisi dengan Gerindra dan sebagainya itu gitu ya. Lalu yang diusungnya juga berubah dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya memang Pak Jokowi memegang kartu itu dan itu dinyatakan secara sangat terang benderang waktu itu. Bahwa saya tahu partai-partai politik. Mengapa? Karena memang dapat laporan dari berbagai sumber gitu kan. Intinya beliau tahu. Dan itu dimainkan dengan sangat bagus gitu ya. Dalam tempo yang momen yang tepat sehingga kita juga menyaksikan bagaimana ketua umum partai besar seperti Golkar harus mundur gitu kan. Apa pula itu kan gitu. Nah ini yang mungkin pelajaran sangat berharga bagi partai-partai politik kita agar ke depan nanti betul-betul melakukan suksesi di internalnya itu menyaring sedemikian rupa siapa yang patut untuk menjadi ketua. Karena ketua umum partai itu seharusnya manajer partai. Jadi sosok yang bertanggung jawab terhadap maju mundurnya partai, bukan lalu dia menjadi apapun dan sebagainya. Itu Indonesia banget memang. Ini khas Indonesia yang bisa kita simpulkan sampai saat ini bahwa partai politik kita memang belum berhasil ya dalam membangun dirinya sebagai pilar penting yang bisa menopang terwujudnya demokrasi substansial tadi. Baik. Oke, dengan segala apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun pemerintah, tentu saja ada catatan-catatan baik yang sudah dihasilkan seperti pembangunan infrastruktur, begitu ya, dan juga pembangunan lainnya. Tapi di sisi lain ada catatan-catatan kurang baik yang harus diperbaiki oleh pemerintahan selanjutnya dan menjadi legasinya Pak Jokowi yang tidak bisa dinafikan. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung. Ada Profesor Siti Zuhro, peneliti politik dari Badan Riset Inovasi Nasional, dan Bang Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Jokowi Mania selaku relawan diehartnya Pak Jokowi. Sehat selalu Mbak Wiwi dan juga Bang Noel. Terima kasih Mbak Rifana, Prof. Ya, Prof, terima kasih.